Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak. Berjumpa lagi dengan saya, Wulan, pada acara Redpal Talk. Kembali lagi di podcast KPP Pratama Jakarta Palmerah dan pastinya kita akan membahas topik yang sangat menarik. Terutama buat kawan pajak nih yang sudah memulai menggunakan Cortex di tahun 2025 ini. Hari ini kita akan mengupas tentang serba-serbi kode billing pada aplikasi Cortex. Dan tentu saja saya tidak sendirian hari ini. Saya ditemani di sini narasumber kita telah hadir Kak Lina, penyuluh KPP Pratama Jakarta Palmerah. Halo kawan bajak. Oke Kak Lina. Kak Lina, sepertinya sudah siap ya Kak ya? Harus selalu siap untuk berbagi ilmu, tips, dan informasi lengkap seputar kode billing ya Kak ya. Baik Kak, kita mulai saja Kak untuk acara pembahasan materi pada hari ini terkait dengan kode billing ya Kak ya. Bagaimana Kak Lina, apa kabar? Alhamdulillah baik. Semoga Kak Wulan juga kawan pajak di rumah juga baik semua, sehat semua ya. Alhamdulillah Kak, baik juga ya Kak ya. Tadi sudah saya sempat singgung ya Kak ya. Kita akan membahas terkait dengan kode billing nih Kak. Iya. Sebenarnya perbedaannya apa sih Kak, kode billing yang baru dan kode billing yang lama? Iya, baik untuk kawan pajak ya, setelah adanya Cortex, ini ada 3 ya. Ada 3 macam pembuatan kode billing Kak. Yang pertama pembuatan billing mandiri. Yang kedua itu pembuatan billing atas tagihan pajak. Kemudian yang ketiga ini adalah billing yang terkait dengan SPT. Gitu. Jadi kita kupas satu-satu nih ya. Baik Kak. Untuk yang pertama pembuatan billing mandiri itu seperti misalnya untuk pembayaran PPh final UMKM 411 28 420 ini masih membuat billing mandiri sama kayak yang aplikasi billing DJP yang lama. Sama. Kemudian untuk pembayaran misalnya untuk setoran angsuran pasal 25 baik badan ataupun orang pribadi 41125 atau 26100 ini juga masih menggunakan billing mandiri. Yang terakhir itu biasanya yang sering digunakan itu untuk PPh final pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan 411 128 402 ini juga masih menggunakan billing mandiri. Jadi sekarang pilihan di billing mandiri itu nggak terlalu banyak Kak, nggak kayak dulu. Kalau yang mandiri ya Kak ya? Iya. Kemudian yang kedua untuk pembayaran terkait SPT tagihan, misal STP, SKP, SKP, KB gitu kan, itu langsung nanti ada menu tersendiri. Itu pembuatan billing atas tagihan pajak. Nah ini baik STP ataupun SKP, KB yang keluar tahun lalu ataupun baru keluar tahun ini itu semuanya sudah menggunakan Cortex. Sudah menggunakan Cortex ya, apabila dibayarnya tahun ini. Apabila dibayar 2025 untuk tagihan lama sekalipun ini sudah pakai Cortex. Nah ini enaknya Kak, kalau di Cortex itu kita nggak perlu input nomor ketetapan, nomor STP-nya. Langsung ada ya Kak ya? Betul, langsung begitu diklik pembayaran atas tagihan nanti akan keluar tagihannya. Kalau memang ada hutang pajak ya, nanti langsung keluar. Kita langsung tinggal pilih ketetapan mana yang mau kita bayar, tinggal masukkan nominalnya dan ini bisa satu billing untuk lebih dari ketetapan. Betul, lebih dari satu tagihan bisa langsung jadi satu thread gitu. Nanti billingnya cuma satu untuk beberapa jenis tagihannya. Nah, yang terakhir ini sama sekali baru Kak. Apakah itu? Yang terkait SPT tadi. Jadi kalau sebelumnya dulu kan saat kita mau lapor SPT itu kan harus buat billing sendiri. SPT-nya disimpan dulu. Kita nanti buat billingnya. Kalau ada tagihan macam-macam misalnya pasal unifikasi nih, ada pasal 23 sewa, ada 23 jasa, ada pasal 22 misalnya, ada 4 ayat 2, itu kan billingnya satu-satu ya Kak ya. Gitu kan. Dan sangat dimungkinkan kita salah masa pajak, salah kode billing begitu kan. Yeah. Nah, kalau di Cortex ini langsung dari SPT-nya Kak. Jadi saat kita klik bayar dan lapor, nanti akan tercreate billing otomatis. Langsung muncul ya Kak ya? Betul sekali. Setelah kalau misalkan SPT-nya kurang bayar ya Kak? Betul, kalau memang SPT kita ada pajak yang harus dibayarkan, saat klik
bayar dan lapor, nanti akan tercreate billing secara otomatis gitu. Oke. Berarti ini lebih enak ya Kak ya sekarang ya Kak ya. Betul. Jika berkaitan dengan SPT, masalah kesalahan pembuatan kode billing sudah teratasi ya berarti ya Kak ya. Jadi tidak mungkin salah-salah terkait dengan billing SPT seperti itu. Namun misalnya ini Kak, misalnya ternyata billing yang lama dulu ada kesalahan nih Kak, solusinya gimana Kak? Misalnya yang tahun-tahun lama ya. Iya, misalkan ada kesalahan. Jadi karena Kortek ini pemindahan tuh sudah sangat terbatas ya Kak ya sekarang. Hanya terkait deposit pajak dan juga PPh final pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Jadi apabila kawan pajak tahun lalu ataupun tahun sekarang ada kesalahan pembuatan billing mandiri tadi ya, itu harus mengajukan namanya pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang Kak. Tidak bisa PBK ya sekarang ya Kak ya? Tidak bisa lagi PBK gitu. Oke Kak. Lalu tadi ada deposit pajak Kak. Deposit pajak itu apa sih Kak? Iya, jadi ini adalah fitur baru ya Kak. Jadi ini deposit pajak itu tujuannya agar wajib pajak dapat melakukan pembayaran lebih dulu sebelum kewajiban pajaknya timbul. Jadi gitu Kak. Ya kayak semisal kita punya Shopee Pay gitu kan. Kita kan bisa top up dulu ya. Nanti saat kita check out baru kita pakai uang yang ada di Shopee Pay kita. Nah, sama dengan deposit pajak itu seperti itu. Jadi karakteristik deposit pajak ini itu pembayarannya masih bisa digunakan untuk bebas gitu. Pembayaran apapun. Saat kita membuat deposit itu masih belum jelas nih dipakai buat apa gitu. Ini mau dipakai bayar pasal 21, PPN, pasal 23 unifikasi, boleh. Jadi dia karakteristiknya dia itu bebas digunakan untuk apa saja. Kemudian dia dapat mencegah WP terlambat membayar. Jadi misalnya nih, kita udah ngasih deposit nih di Januari 100 juta gitu kan. Kemudian nanti kan bisa dipakai untuk membayar tagihan-tagihan yang timbul. Taruhlah misalnya PPh pasal 25-nya 10 juta. Nah, tagihannya misalnya Februari itu kan minimal maksimal mohon maaf dibayarnya 15 Maret. Tapi ternyata saat 15 Maret kita belum bikin billing. Nah, ini kita bisa pakai deposit tadi. Kita pindah bukukan untuk membayar tagihan pasal 25 tadi. Dan nggak akan telat walaupun dipindah bukukan 20 Maret misalnya. Karena tanggal pembayaran ini dihitungnya saat tanggal kita membayar deposit di Januari tadi. Oh, berarti sesuai dengan tanggal bayar depositnya ya Kak ya? Wah, berarti ini enak juga ya Kak ya? Jadi kalau misal nih kita lupa nih membayar angsuran PPh pasal 25 ya Kak ya? Jadi misalkan kan tadi pasal 25 kan tanggal 15 ya Kak ya, bulan berikutnya. Dengan adanya deposit kan jadi kita tinggal pakai deposit saja ya Kak ya, tinggal diajukan pemindah-bukuan seperti itu ya Kak ya. Jadi tidak ada dendanya ya Kak ya. Betul sekali. Ini kode billingnya kalau deposit 411618 100. Oke Kak. Untuk masa berlaku kode billing Kak, berapa lama sih Kak sebenarnya? Iya, kalau sebelumnya itu 7 hari Kak. 7 hari. Tapi mulai pertengahan Desember ini diperpanjang menjadi 14 hari kalender. Lebih lama ya Kak ya? Lebih lama gitu. Sebelumnya 7 hari saja. Jadi cepet banget kadaluarsanya. Cepet iya. Nah, sementara kayak akhir tahun ini kita kan banyak libur nih. Ya, benar, makanya kemarin akhirnya ada perpanjangan ini untuk billing sekarang 14 hari kalender. Takutnya kan nggak sempet nih dibayar udah dibuat udah kadaluarsa harus buat lagi gitu. Oke Kak. Jadi lebih cepat daluarsa ya Kak ya? Dibandingkan yang legacy dulu ya Kak ya? Ya Kak. Kita kembali ke billing ya Kak ya, yang berkaitan dengan SPT tadi. Mekanismenya nanti seperti apa Kak? Jadi nanti setiap kita membuat pelaporan dan kemudian ternyata ada kurang bayar atau pembayaran terkait SPT tadi, nanti kan kita klik bayar dan lapor. Nah, saat klik bayar dan lapor akan ada billing yang terbentuk dari sistem. Nah, sistemnya ini dari konsep SPT yang tadi sudah kita buat, saat kita klik bayar dan lapor, SPT tersebut akan berpindah ke SPT menunggu pembayaran. Nah, saat menunggu pembayaran ini, kalau dulu kan 7 hari ya Kak, ini kan singkat ya. Iya. Tapi lama kalau misalnya kita udah
mepet nih mau lapornya. Ya misalkan Oh, tanggal 14 ya Kak Nah, ya. padahal jatuh tempo pembayaran ini kan 15 bulan 15. berikutnya. Ini bikin SPT-nya udah deket nih 14. Nah padahal kan pilihannya saat kita ada pembayaran itu bayar billingnya atau kita tunggu billingnya kadaluarsa Luarsa. baru balik ke konsep. Padahal tadi kita ada kesalahan nih Kak. Kesalahan Pesan di misalnya SPT-nya ada. betul kita bukti potongnya itu kan salah gitu kan. Mau diperbaiki tapi nggak bisa Kak. Harus Kalau nunggu daluarsa betul dulu ya harus Kak tunggu ya. daluarsa 7 hari dulu. Kalau sekarang malah 14 hari, malah tambah lama lagi. Iya. Nanti malah dimungkinkan kita terlambat laporan SPT-nya. Kalau misalnya kawan pajak memilih tetap laporkan, nah ternyata bukti potongnya itu malah lebih kecil kan malah jadi lebih bayar. Kadang wajib pajak ini kalau udah dengar kata-kata lebih bayar itu Takut ya Kak ya. takut ribet lah nanti Iya, apa ribet gitu. lah itu. Nah gitu Kak. Jadi nanti per 1 Desember ini barusan 1 Desember itu Baru banget. ada namanya fitur pembatalan kode billing Kak. Jadi nanti SPT yang menunggu pembayaran itu bisa langsung kembali ke konsep kalau kita membatalkan billing yang terbentuk. Oke, jadi nggak perlu nunggu ya Kak Nggak ya. perlu nunggu lagi. Oke Kak. Tujuannya apa sih Kak adanya fitur ini? Iya, tujuannya seperti penjelasan sebelumnya ya, untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak, tidak perlu menunggu billing kadaluarsa sehingga SPT yang tadi menunggu pembayaran bisa langsung kembali ke konsep untuk kita betulkan. Gitu. Oke, baik. Jadi lebih cepat ya Kak ya. Betul. Seperti itu. Baik Kak. Jadi kan tadi kan supaya wajib pajak bisa mengubah kembali ya Kak ya ke konsep SPT jika memang ada kesalahan ya Kak ya. Iya, jadi begitu sadar ada yang salah, nah langsung deh bisa dibatalkan. Sehingga kita bisa langsung membetulkan bukti potong yang tadi salah dan tidak perlu menunggu yang tadi pembayaran yang kadaluarsa tadi gitu. Dan billingnya belum dilakukan pembayaran ya Kak ya? Iya. Oke Kak. Kalau caranya gimana Kak? Iya, caranya nanti silakan login ke akun Kortek kalau memang yang dilaporkan badan ya biasa kita impersonate ke badan. Kemudian nanti di menu pembayaran ada daftar kode billing yang belum dibayar. Nanti kita bisa pilih billing tersebut, kita tarik ke paling kanan ada kolom aksi. Itu ada pilihan batal gitu kan. Nah, nanti kurang dari 10 menit lah ya, itu bisa langsung kembali ke konsep SPT yang tadi menunggu pembayaran gitu. Nah kalau sudah dibatalkan, sudah muncul konsep SPT-nya, itu kita bisa langsung melakukan pembetulan bukti potong. Oke, mudah ya Kak ya? Nanti bisa langsung klik bayar dan lapor lagi kalau memang bukti potongnya udah dibetulkan gitu. Oke Kak, ini pesan nih Kak untuk kawan pajak sekalian, bagaimana Kak kita menghindari kesalahan untuk pembuatan kode billing Kak? Masih ada kode billing mandiri juga ya Kak ya? Iya, mungkin kalau yang kode billing mandiri ya kita harus cek dulu ya saat sudah mau melakukan pembayaran, apakah kode jenis setoran, kode jenis pajaknya sudah betul, masa pajaknya juga begitu ya, karena tadi pemindah bukuannya sudah hampir nggak Terbatas ada, ya, Kak, betul ya, terbatas sekali gitu kan. Jadi kalau yang mandiri selain deposit dan PHTB itu nggak bisa di PBK lagi Kak. Jadi pastikan betul saat mau melakukan pembayaran yang kode billing mandiri. Nah kalau yang kode billing terkait SPT tadi Kak, itu juga dipastikan. Karena itu saat kita membuat kode billing, cek di kode billing yang belum terbayar, yang tadi sudah kita batalkan itu biasanya memang tetap muncul Kak. Tetap muncul di situ ya. Jadi pastikan bahwa apabila belum daluarsa ya, itu kan membatalkan itu kan hanya mengembalikan ke konsep ya. Billingnya tetap muncul belum dibayar. Jadi saat kawan pajak mau membayar billing yang benar setelah ada pembetulan tadi, pastikan bahwa itu billing yang aktif. Oke, harus dipastikan ya Kak ya. Gitu. Oke, nah kawan pajak tidak terasa ya Kak ya, sudah sampai di penghujung acara. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa memberikan pencerahan dan memberikan manfaat buat kita semua. Sebelum kita tutup podcast kali ini Kak, ada pesan tidak Kak
Oh untuk iya. kawan pajak, Kak. Ya, tak terasa kita udah mendekati penghujung tahun 2025. Iya, sudah Itu akhir-akhir. artinya kita harus segera bersiap untuk melakukan pelaporan SPT SPT tahunan. tahunan. Ya, untuk tahun pajak 2025, SPT tahunan dilaporkan melalui Cortex. Jadi kawan pajak segera lakukan aktivasi akun Cortex untuk persiapan kita laporan SPT. Di tahun depan ya, Kak ya? Betul. Nanti lapornya mulai 1 Januari sampai 31 Maret 2026 sudah bisa laporan untuk SPT. Jangan nunggu akhir periode 31 Maret. Benar. Takutnya kan namanya sistem diakses orang banyak ya, Kak. Nanti bisa trafficnya kan sibuk sekali ya. Jadi kawan pajak yang pertama ajukan dulu aktivasi akun Cortex. Yang kedua, jangan lupa juga melakukan permintaan Kode kode otorisasi. otorisasi. Oh, Fungsinya untuk melakukan tanda tangan elektronik, Kak, kode otorisasi tadi. Karena semuanya kan sudah online. online, Iya, benar, Kak. gitu. Lebih awal lebih nyaman ya, Kak Betul ya? sekali. Oke, cukup sekian podcast kali ini ya, Kak ya. Akhir kata saya pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan. Oke Kakak, sampai jumpa di podcast berikutnya dengan tema yang lebih menarik dan up to date. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.